Selamat datang di YouTube channelnya Manajemen Desain DKV ITERA. Saya Anissa Kurniautari dari DKV 19 NIM 119380020 dengan mata kuliah Manajemen Desain yang diampu oleh Pak Namuri Migotuyo SSN MSN. Nah, kali ini pada minggu ketiga di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam industri kreatif. Kenapa tampilan saya kayak gini? Saya lagi ngehalu jadi Sodalmi. Tahu nggak Sodalmi siapa? Yaps, di drama startup. Karena pada video kali ini kita disuruh ngehalu atau ngebayangin deh gimana nanti perusahaan yang kita garap nantinya ke depannya, prosesnya gimana, terus kelanjutannya gimana. Nah, ketika kelas kemarin saya berpikir dan saya menghalusinasi diri saya terinspirasi dengan drama tersebut. Nah, pada tugas ketiga kali ini kita disuruh bayangin ada sebuah investor yang mempercayai kita untuk membangun sebuah bisnis startup sesuai dengan bidang kalian, bidang saya atau bidang Anda. Seperti ilustrasi, komik, animasi, fotografi, videografi, dan juga dibekali modal hanya dengan 10 juta rupiah. Sanggup nggak kalian? Tenang, ini cuma ngebayangin aja. Saya memiliki satu karyawan tetap, maksudnya satu karyawan yang sudah terampil, sudah memiliki ahli, dan ditemani dengan 2 karyawan magang yang mungkin baru tamat SMA atau magang gitu, dari lulusan SMK, SMA, SMK maksud saya, magang di perusahaan saya. Terus juga mereka harus bisa tanpa dibayar di 1 bulan pertama. Dan juga saya memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas. Kira-kira ruangannya tuh 10 kali 5 meter. Waduh, bisa sih. Langsung aja. Nah, pada tahap pertama ini saya disuruh jelaskan bagaimana proses yang saya lakukan, rencana yang saya akan lakukan nanti di 3 bulan pertama. Nah, pada bulan pertama saya mencari tuh partner saya apa aja. Yang pertama dari orang terampil 1 orang, kemudian 2 orang pegawai magang SMA gitu. Kemudian setelah udah dapet tuh partnernya, kemudian saya akan melakukan perkenalan. Nah, di perkenalan tersebut saya jelasin tujuan saya tuh apa sih membangun perusahaan ini nih apa yang mau saya buat, perusahaan apa gitu kan. Oh ya, sebelumnya perusahaan yang ingin saya buat yakni mengenai bidang videografi. Karena belakangan ini saya hobi banget sama berkecimpung dengan videografi tersebut. Nah, setelah kita melakukan perkenalan dan kita melakukan tujuan kita dengan tentang perusahaan ini, bagaimana nanti berkelanjutannya, kemudian kita bahas tentang peraturan. Nah, di peraturan tersebut saya kasih tahu ke mereka apakah mereka sanggup tidak dibayar selama 1 bulan pertama karena dengan adanya modal yang sangat minim. Namun saya juga akan memotivasi mereka supaya kita bisa maju walau hanya bermodalkan 10 juta tersebut. Saya kasih motivasi, terus juga nanti pada bulan kedua saya akan membeli itu 10 juta kan. Saya akan membeli barang-barang atau juga menyewa. Karena
alat-alat yang dipakai dalam videografi itu tidaklah murah, guys. Kita harus membeli lighting, terus juga kamera, lensa, sound buat soundnya, terus juga properti-propertinya. Nah, mungkin pada modal awal kali ini saya akan membeli sound, terus juga lightingnya, kemudian lensanya. Apabila yang kita nanti project kita tidak begitu susah, tidak begitu sulit, kita bisa memakai kamera saya terlebih dahulu, atau juga bisa menyewa terlebih dahulu. Oh ya, masalah lighting itu juga mahal. Jadi paling ada yang saya beli dan juga ada yang disewa. Kemudian setelah alat-alat dibeli, peralatan udah dibeli tuh, kita udah dapet ruangan. Terus juga nanti pada bulan kedua ini saya melakukan pelatihan tuh untuk karyawan saya, karena karyawan saya ada 2 orang yang masih magang gitu kan, masih SMK, jadi belum terlalu terampil. Namun karyawan saya yang satu lagi juga membantu saya untuk mengajarkan 2 karyawan tersebut. Setelah dilakukan pelatihan, bagaimana nanti cara pengoperasiannya, cara produksi videografi kita ini, kemudian pada bulan ketiga kita mulai melakukan percobaan eksekusinya. Pertama, tentunya kita tidak bangun sendiri gitu. Kita perlu kolaborasi sama orang-orang sekitar tuh. Sama kayak kita berkolaborasi dengan orang, kolaps, Kak. Kemudian setelah itu kita langsung eksekusi tuh, menggunakan konsep kita, terus juga konsep mereka gimana, kita mulai brainstorming, maaf guys. Kemudian lanjut di tahap praproduksinya, terus kemudian produksi, langsung post produksi. Setelah kita dapat orang yang bisa berkolaborasi dengan kita, terus kita mulai tuh membagi tugas tuh, membagi job desk. Setelah hasil dari pelatihan tersebut, oh ternyata karyawan saya si A ini cocoknya di bagian lighting, di bagian gaffer. Terus juga oh ternyata karyawan terampil saya ini jagonya di bidang editing sama bidang dia menjadi DOP gitu, bagaimana tata letak shootnya gitu. Kemudian satu lagi saya akan tempatkan dia ke artistik. Nah, karena artistik itu kan dilakukannya sebelum shoot dimulai, kemudian mungkin dia bisa beralih profesi juga, berdua dengan satunya yang menjadi gaffer itu, beralih profesi untuk menjadi sound apabila nanti proyek kita menggunakan suara live atau sound secara langsung. Selanjutnya, apa sih yang saya lakukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia, terus juga modal, terus juga ruangan yang saya miliki? Ini kayaknya jawabannya ada di pernyataan saya sebelumnya. Ya, memaksimalkan sumber daya manusia ya sudah saya lakukan pada bulan kedua, yakni dengan memaksimalkannya tuh dengan memberi mereka pelatihan. Terus juga selesai dari pelatihan, kita juga berumbuk tuh. Nanti apabila ada project ini, ternyata dari pelatihan tersebut si A cocoknya di mana, si B cocoknya di mana. Kita akan membagi job desk kita masing-masing sesuai dengan keterampilannya yang telah saya latih di pelatihan 1 bulan sebelumnya. Kemudian memaksimalkan modal. Nah, ini juga sudah
sudah saya pernyatakan pada bulan pertama. Modal itu saya gunakan untuk menyewa dan membeli alat-alat. Kemudian sisanya saya tabung. Maksudnya jangan sampai modal itu habis, karena nanti pasti project itu pasti akan membutuhkan dana lagi. Bukan hanya cuma beli alat, tapi artistiknya diperlukan. Artistik sangat penting dalam sebuah videografi. Nah, kan di karyawan saya tuh ada 2 karyawan yang masih muda, terbilang masih muda. Tentunya ide-ide kreatif mereka juga tergolong bisa dibilang milenial lah. Jadi kita bisa menentukan target pemasarannya dari pemikiran mereka. Bagaimana sih anak-anak muda tuh berpikir, style-stylenya yang modern saat ini, yang sedang tren saat ini. Nah, kita bisa lakukan itu. Dalam kata lain, yakni kita bisa menentukan target pemasarannya. Nah, setelah melakukan riset pemasaran, maksudnya target pemasaran kita bagaimana, kemudian kita berumbuk tuh satu tim. Bagaimana sih menghasilkan style videografi, style produksi dari kita yang cenderung unik lah, terbilang unik, itu style kita yang punya gitu kan. Jadi klien bisa melihat tuh, oh ternyata ada keunikan dari perusahaan kita tersebut, mempunyai style tersendiri, sehingga orang tertarik membuat produksinya di tempat kita, di perusahaan kita. Nah, bagaimana strategi yang akan saya lakukan untuk mendapatkan produk kita tuh dikenal oleh banyak orang, minimal 10.000 orang dalam 1 bulan. Nah, karena perusahaan saya berkembang, maksudnya perusahaan saya berdiri di bidang videografi, periklanan gitu-gitu, YouTube adalah target utama saya. Karena di YouTube itu kita bisa mendapatkan viewers yang mungkin tidak terduga. Mereka bisa melihat bagaimana kinerja kita kan. Dalam YouTube juga kita bisa mendapatkan timbal baliknya, seperti mereka mengomentari hasil produk kita kayak gimana, atau bisa juga itu peluang membuka bisnis kita, membuka collabs dengan yang lain, membuka invest baru gitu. Kemudian juga sosial media zaman sekarang, zaman milenial, siapa sih yang 1 hari 2 hari gak buka sosial media? Pasti mereka dalam 1 hari itu bisa membuka sosial media tuh bisa berkali-kali ibaratkan. Apalagi saat corona gini, bagaimana sih cara kita menemukan partner yang baik gitu kan? Kan dari awal kita udah menentukan tuh partnernya siapa aja. Terus kita juga udah melakukan pelatihan. Nah, dalam pelatihan tersebut kita bisa melihat tuh mereka cocoknya di bidang apa. Kemudian pas eksekusi, kita juga melihat kan perkembangan mereka dari hasil pelatihan tersebut. Oh, ternyata mereka tuh kurang cocok di bidang industri ini. Terus apabila saya melihat ada karyawan saya yang kurang cocok pas waktu eksekusi, saya akan menanyakan, apakah kamu masih ingin tetap belajar di sini atau keluar gitu kan. Karena pertama, ini perusahaan kita masih kecil. Kemudian apabila mereka udah ditanya begitu dan mereka juga tetap ingin di sini, terus hasilnya nanti tetap aja kurang gitu kan, kita bisa mengeluarkan mereka. Nah, gimana sih membangun rasa nyaman terhadap karyawan? Kalau dari saya, rasa nyaman itu timbul apabila kita
selalu mudah tersenyum, mudah akrab kepada mereka. Jangan dibawa stres, jangan kita tuh jangan ibaratkan atasan dan bawahan, tetapi anggaplah kita sebagai teman. Namun ada kalanya kita juga harus tegas kepada mereka apabila mereka melakukan hal yang kelewat batas. Dan juga rasa nyaman itu bisa dibentuk dari keseharian studio. Nah, misalnya di ruangan tersebut, di studio maksudnya, kita kasih mereka kenyamanan berupa fasilitas yang baik, terus juga ada snack atau gimana, ada coffee breaknya gitu. Nah, dari rasa nyaman tersebut kita bisa membangun rasa hormat juga terhadap pegawai kita sebagai apresiasi yang telah mereka lakukan dari kerjasama tim kita tersebut. Dan juga apresiasi itu berupa rasa hormat kita, dan juga mereka tentu saja mereka juga menghormati kita sebagai atasan yang baik. Sifat inisiatif itu tergantung dari setiap individualnya sendiri. Apabila mereka karyawan yang emang tidak ada inisiatif, ya untuk apa dipertahanin kan? Yang melakukan kesalahan yang fatal yang bisa merugikan perusahaan tersebut, walaupun jejak rekamnya sangat baik, ya tetap saja dengan tegas akan saya berhentikan, dikarenakan perusahaan itu sudah rusak karena dia. Walaupun sebelumnya dia sudah baik, ya mungkin saya akan memberhentikannya dengan sopan juga. Nah, dalam perusahaan saya kan berkecimpung di bidang videografi, otomatis akan membutuhkan kerja tim. Apabila ada karyawan yang punya skill bagus, namun individualnya itu buruk, dengan orang dia buruk, percuma saja dipertahankan, karena di sini kita butuh kerja tim, bukan kerja perseorangan. Kalau kita pertahankan orang tersebut, memang skillnya baik, namun akan merusak totalitas dari tim tersebut. Gonta-ganti karyawan itu sebenarnya baik sih, karena ada kelebihan dan ada kekurangan juga. Kelebihannya, kita bisa tahu tuh orangnya, karyawan mana yang ternyata dia tuh skillnya gini, ternyata gitu. Dan juga kita dapat pelajaran dari setiap karyawan tersebut. Namun apabila dilakukan dengan perusahaan yang baru mulai gitu, itu akan menghambat proses produksi mereka, akan menghambat produksi kerja mereka. Gak kerasa ya, kita udah ngomong panjang banget, mulai dari kita ngehalu, terus juga ada bau-bau drakornya, Sodalmi. Nah, kita udah berada di penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton video saya tentang perusahaan yang akan saya bangun ke depannya. Maaf apabila ada salah-salah kata, mungkin juga perkataan saya yang kasar. Terima kasih, saya Anissa Kurniautari pamit undur diri. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan channel ini juga. Dan juga jangan lupa subscribe DKV ITERA, karena kalian bisa melihat tuh perkembangan DKV ITERA kayak gimana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.